Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Raditu billahi rabbil islami din Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tidak pernah bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, Tuhan kita yang Maha Penyayang, kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat datang berkumpul bersama-sama di masjid yang sangat kita cintai ini dalam kegiatan beribadah kepada Allah. Kita telah melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabla subuh. Kemudian mungkin zikir-zikir kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa. Sekarang kita duduk bersama-sama dalam kegiatan tafaqquh fiddin, bersama-sama untuk memahami ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini akan mendapat pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringkan salam tentunya tidak pernah kita juga berhenti. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan salam sejahtera selalu terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang istiqomah di atas jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menyampaikan materi, terlebih dahulu saya mohon maaf karena gala hilang dari peredaran. Ya, bulan lalu lupa saya. Kalau tidak ketemu dengan ibu yang ada di depan warung jualan tuh, dia ngomong, "Apa tidak datang Ustaz?" "Oh iya," kata, "lupa." Jadi lupa, mohon maaf ya. Nah, kemarin ditelepon oleh siapa kemarin Ustaz? Ada yang telepon. Jadi kebetulan HP dan di tangan. Nah, alhamdulillah pagi ini berniat sebelum tidur tadi berniat aku nak bangun pagi nak ke sini. Nah, terbangunnya tapi apakah ada nazan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dan saya akan menyampaikan tentang beberapa hadis Nabi yang bersumber dari hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang-orang yang akan selalu mendapat doa daripada malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita didoai saudara kita saja, insyaallah kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah? Namun masalahnya apa baik yang mesti kita lakukan supaya kita didoakan selalu oleh para malaikat-malaikat Allah? Di sini yang pertama berdasarkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah orang yang selalu didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang bersedekah setiap pagi. Pak Ibu hadirin ya. Jadi siapa saja di antara kita ini yang bersedekah
setiap paginya, maka dia akan selalu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Apa doa malaikat? Nah, di sini dalam hadis diterangkan bahwa ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan fayaqulul akhar Allahumma a'ti mubaka talafan mumsika talafan, yang artinya ketika hamba berada pada setiap pagi, maka ada dua malaikat Allah yang turun lalu dia berdoa. Apa doa malaikat? Doanya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang gemar berimpak, yaitu orang-orang yang memberikan impaknya utamanya kepada keluarga, kemudian impaknya juga kepada fakir miskin. Kemudian ada satu malaikat yang lain, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Dia katakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan berimpak. Nah, ini dua malaikat turun, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap pagi dia turun untuk mendoakan hamba-hamba Allah. Yang pertama, dia berdoa kepada orang-orang yang rajin berimpak, hendak bersedekah. Apa doanya? Itu tadi doanya. Yang pertama, berdoa supaya harta yang kita impakkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berimpak, maka malaikat mendoakan supaya harta kita itu diganti, diberi yang lebih banyak lagi. Hendak, bahkan harta-harta yang kita impakkan itu dia akan bertambah sesungguhnya, utamanya berimpak kepada keluarga. Jadi kita memang sangat dianjurkan sekali untuk berimpak kepada keluarga. Nah, kalau memang sudah kepada keluarga, baru kepada yang lain. Nah, jangan sampai kita terbalik, giliran sama orang lain kita berimpak, giliran keluarga kita tidak berimpak, kita pelit kiset dan keluarga sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Kita lihat uang kita berikan kepada orang lain, bahkan untuk kemaksiatan, tapi untuk jajan anak, untuk nafkah istri, kadang kita tahan-tahan, kita sebatas-batasi. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak baik kita lakukan. Yang baik kita berimpak kepada keluarga, syukur-syukur pacak juga kepada orang lain. Harta yang kita impakkan itu insya Allah akan bertambah dia. Nah, maka dalam Islam ini, Bapak Ibu hadirin, ada ajaran bahwa kita ini disuruh untuk banyak-banyak bersedekah, berimpak bersedekah. Jadi utama kepada keluarga dulu, kemudian kepada fakir miskin. Karena sesungguhnya harta kita itu yang kita berikan, itulah yang sudah kita impakkan, itulah yang akan bermanfaat sekali buat kita semua. Sudah tentu dia milik kita. Enggak. Namun yang kita simpan itu akan belum tentu jadi milik kita kalau kita sudah tiada. Enggak. Nah, kemudian harta yang kita pakai dewek, dia buruk dia. Nah, harta yang kita impakkan itu adalah harta yang akan memberikan manfaat. Kita selalu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bagi orang yang pelit, bagi orang yang tidak mau berimpak, tidak mau bersedekah, maka malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, hendak bangkrutkanlah orang-orang yang tidak galak sedekah ini. Nah, maka jangan kita jadi orang pelit, Bapak Ibu hadirin. Kalau memang ada, kita bersedekah, hendak, supaya kita jangan sampai nanti akan menjadi orang yang menyesal. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz ataupun dari para kiai bahwa dijelaskan dari ayat Allah, penyesalan orang yang mati itu bukan dak semayang, bukan dak haji, dak umrah,
hendak bukan yang lain-lain kecuali penyesalannya karena tidak bersedekah. Hendak bahkan dia minta kepada Allah, apa kata dia, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup sesaat saja, aku ingin bersedekah. Jadi jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu hadirin, karena terus terang saja dalam harta yang kita miliki menurut ajaran Islam ini ada hak orang lain, fakir, miskin. Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, bahwa tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang pelit walaupun dia ahli ibadah. Walaupun kita ahli ibadah, mungkin solat 5 waktu kita tak tinggal, baca Quran setiap hari, barangkali sudah haji, sudah umroh kita, tapi kata Nabi kita tak galak sedekah, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi amalan ini amalan yang sangat dianjurkan buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama, hal yang membuat kita didoakan oleh para malaikat yaitu banyak sedekah, di pagi hari ataupun di siang hari ataupun di sore hari, dan tidak ada batasannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat yaitu orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Orang-orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang selalu belajar, orang-orang yang selalu duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Seperti yang kita lakukan saat ini, bahkan mungkin Bapak Ibu setiap pagi ada kajian-kajian ilmu, kita hadir di situ, maka kita sesungguhnya didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bahkan bukan hanya malaikat yang berdoa, bahkan seluruh makhluk, termasuk semut, termasuk ikan di laut, apa baik, tidak mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang ilmu ini sesuatu yang sangat mulia sesungguhnya. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat orang-orang berilmu ini. Hendak di dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Bapak Ibu hadirin, kepentingan ilmu siapapun kita, karena ilmu Allah ini sangat luas, sehingga bagi kita tidak ada batasannya untuk ngaji ini, untuk belajar ini, setiap waktu, setiap saat, tak kati batasan umur, tak kati tamatnya. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, maka di hadapan Allah dikatakan ilmu kita itu cuman seperti setetes air yang ada di laut yang kita punya nih. Walaupun kata kita lah banyak paham, lah banyak tahu, lah banyak ngerti, namun di hadapan Allah ilmu kita cuman sedikit. Dan memang setelah kita rasa-rasa, setelah kita belajar, setelah kita mengaji, setelah kita membaca dan sebagainya, akan sangat terasa sekali begitu sedikitnya ilmu yang baru kita dapatkan, begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ada batasannya Pak Ibu hadirin, ya. Sampai Nabi ngata, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi artinya tidak ada batasan umur, silakan kita belajar. Saya sering menyampaikan kajian-kajian kepada ibu-ibu di pengajian itu. Setelah ditanya-tanya, ibu-ibu masih ikra, Ustaz, umur 60 masih belajar ikra. Ayo Ustaz, tua belum baca ngaji kami ini. Aku bilang tak apa-apa Bu, dah kata istilah terlambat, belajarlah. Karena Nabi Muhammad tuh baru baca umur 40 tahun. Sebenarnya lebih cepat ibu pintarnya, saya bilang, karena ibu sudah TK, sudah SD, sudah SMP, SMA, bahkan sudah ada sampai ke perguruan tinggi, belum 40 tahun. Nah, Nabi baru umur 40 tahun baru baca. Jadi tidak ada istilah terlambat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa dasarnya? Ini hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan min turqil jannah.
Kata Nabi, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menuju jalan menggapai surga. Jadi orang-orang yang selalu belajar itu untuk mendapatkan ilmu, maka dia sesungguhnya sedang berjalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian kata Nabi, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihataha, tidak meletakkan sayapnya, membentangkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, karena senang dengan orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu, malaikat itu senang. Bahkan dalam satu hadis yang lain diterangkan bahwa malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke majelis-majelis ilmu. Di tengah-tengah kita ini ada para malaikat-malaikat Allah, cuman kita tidak nengok. Enggak. Orang beriman percaya. Beriman kepada malaikat termasuk salah satu unsur keimanan kita, percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib yang tidak nampak tuh. Yang abstrak ya, tidak nampak dia, tapi ada dia, makhluk-makhluk gaib yang kita imani sebagai orang beriman. Enggak, sebagaimana kita percaya juga ada setan, dan keberadaan setan pun kadang-kadang nyata di hadapan kita, Bapak Ibu hadirin. Di saat kita beramal soleh, di saat kita berbuat baik, di saat kita nak sedekah pun setan hadir di situ. Enggak, ketika nak sedekah kita hanya ada hitungan, kita tidak ngitung duit cuma segini dicari susah nih, enggak. Masa nak kau unjuk? Enggak. Nah, jadi akhirnya kita urung sedekah, bisikan setan. Nak ngaji macam ini, dibisik setan, ngapain duduk-duduk di masjid, lebih baik balik baik nonton TV. Enggak, mengaji cak itu TV lebih baik lagi, kata setan. Padahal sampai di rumah kita udah dengar TV, nak main HP, main TikTok lagi, dan mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat. Itu bisikan setan, Bapak Ibu hadirin. Nyata keberadaannya. Dan nyatanya lagi bahwa kita di saat di majelis-majelis ilmu ini tidak tahan lama gitu. Apalagi di acara-acara tuh, kalau ada orang ceramah di acara tuh, dipesan jangan lame-lame Ustaz. Bahkan doa pun dipesanin jangan lama-lama. Nah ini luar biasa dia. Untuk dengar musik dia, untuk dengar orang nyanyi, nak lime lagu itu tetap dia. Enggak. Raman ada ini dia, senang lah bagian. Tapi ketika ke dalam hal-hal kebaikan, memang itu tadi tidak banyak tantangannya, terutama bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Kita memang rasa dah bisikan setan. Makanya kalau kita ibadah ni lebih enak di masjid, Ustaz ya. Solat ni lebih baik di masjid sebenarnya, dan sangat dianjurkan sekali, karena solat di rumah itu berat, Bapak Ibu hadirin. Paling kita yang wajib itulah di rumah. Qobliyah itu kalau bisa kita kerjakan, suatu kenikmatan, anugerah dari Allah, udah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau bisa di rumah itu. Enggak. Tapi kalau di masjid ringan rasanya, datang ke masjid, tahiyatul masjid kita 2 rakaat dapat pahala, enak. Kemudian salat qobliyah. Kita agak ringan. Kenapa? Mungkin masjid ini terjaga, banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat, sehingga setan tidak begitu leluasa, sehingga ibadah apapun kita terasa ringan. Zikir berat di rumah, ataupun kita ketika sendiri, Bapak Ibu hadirin, zikir itu berat. Enggak, kecuali orang-orang yang tertentu yang ringan itu. Kenapa? Itu tadi godaannya besar. Makanya ketika kita bersama-sama ini, tak terasa kita berzikir, tak terasa kita berdoa, karena itu ada kekuatan sehingga setan tidak begitu leluasa. Nah, orang beriman percaya kepada yang gaib. Kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa di majelis-majelis ilmu ini ada malaikat-malaikat Allah. Enggak, yang sengaja ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu kebaikan yang sesungguhnya bagi kita yang rajin menghadirkan majelis ilmu. Kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
orang-orang yang ada di majelis ilmu itu dikatakan wa innal alima liyastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fil jawfil ma, bahwa orang-orang yang selalu menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat Allah, kemudian didoakan oleh semua makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk ikan yang ada di dasar laut. Nah, ini hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin. Jadi yang berdoa itu bukan hanya para malaikat, saking kesenangnya melihat orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang mengkaji ilmu, bahkan semua makhluk yang ada di langit. Nah, banyak makhluk langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk lain yang kita belum tahu kita ada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, Nabi cerita di langit itu ada para malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya, ada para arwah, banyak lagi makhluk-makhluk. Semua makhluk langit itu mendoakan kita semua. Kemudian makhluk-makhluk di bumi tidak terhitung gitu. Tidak sudah nyebut makhluk yang ada di bumi, begitu banyaknya. Semuanya berdoa untuk orang-orang yang senang mencari ilmu. Maka insyaallah Bapak Ibu hadirin, ini usaha kita dah. Sebagai orang beriman ini, kita meyakini ini bahwa inilah yang akan menolong kita insyaallah. Nah, kehadiran kita di majelis ilmu yang seperti ini nih, salah satunya akan menghantar kita nanti mendapat husnul khatimah. Bahkan dalam hadis pernah disebutkan bahwa orang-orang yang husnul khatimah itu adalah orang-orang, salah satunya adalah orang-orang yang selalu di dalam mencari ilmu, mati sedang mencari ilmu. Itu tanda-tanda orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, yang ketiga orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah, yaitu orang-orang yang banyak baca salawat kepada Nabi. Nak salawat panjang boleh, nak salawat pendek boleh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kan pendek. Nak panjang, nak banyak. Selawat-selawat yang panjang yang telah kita dengar, mungkin sudah kita hafal. Tidak, kita memang dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Tidak, selawat ini merupakan suatu yang menjadi sebab kita mendapat syafaat, Bapak Ibu hadirin. Tidak, mendapat pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin salah satu wujud bentuk kecintaan kita kepada beliau karena banyak bersolawat. Men kita cinta Nabi, cirinya salah satunya senang baca solawat. Karena memang sudah menjadi suatu tanda orang cinta, banyak menyebut. Cinta ke orang tua banyak nyebut orang tua, cinta istri banyak nyebut istri, cinta dengan calon pasangan hidup banyak nyebut calon pasangan hidup. Jadi orang yang cinta itu banyak menyebut. Man kita ngaku cinta Nabi selawat dan nak, apalagi kita banyak pemahaman bid'ahnya, dan selesai lah tu dah. Itulah akan terjadi istilah bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku kita cinta Nabi, tak selawat. Nah, itu seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi kita ngaku cinta, tapi lagi Nabi tak ngaku kita sebagai umat. Nah, jangan sampai kita ini tertipu oleh amal-amal kita. Karena jangan sampai kita pengakuan-pengakuan itu nanti tidak diakui. Kita ngaku cinta dengan Nabi, kita tidak galak bersolawat. Salah satu tanda kita cinta kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Banyak solawat-solawat. Buka di YouTube, macam-macam nama solawat. Asal enggak. Yang penting intinya solawat itu sebenarnya doa. Bagaimana arti solawat itu kan berdoa gitu. Tapi ada juga yang protes, Ustaz, ngapa lagi doakan Nabi itu? Untuk apa mendoakan Nabi mendapat rahmat, mendapat keampunan? Kan Nabi kan sudah dijamin, sudah pasti dia dijamin dosanya sudah kati dan dia pasti di dalam surga. Ngapa lagi nak didoa? Benar juga dia kalau berpikirnya seperti itu. Tapi kita memang diperintahkan masalahnya tuh. Kita disuruh masalahnya, bukan masalah Nabi sudah dijamin, sudah dalam surga, sudah tak butuh apa lagi dari kita ini. Tapi ini perintah.
Setiap hari Jumat kita dengar ada muasyir membacakan firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini sesungguhnya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Ini dalilnya kita disuruh banyak baca berselawat. Hendak. Perkara lapasnya macam-macam berarti masalah. Hendak. Ini kadang-kadang orang cuma nak sikok itulah, yang lain bid'ah kalau-kalau. Oh, tidak, hendak. Jadi selawat itu banyak macam-macamnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Di sini diterangkan bahwasanya dari Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, man shalla ala Rasulillahi sholatan sallallahu alaihi wa malaikatahu sab'ina sholatan falyakillu minkum min zalika aw liyuksar. Yang artinya barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, sesungguhnya Allah berselawat dan juga para malaikat berselawat kepadanya 80 kali. Enggak, 70 kali. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan berselawat kepadanya, dan begitu juga para malaikatnya 70 kali. Nah, kalau kita berselawat kepada Nabi. Enggak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi selawat kita kepada Nabi ini sesungguhnya sebagai wujud bentuk kecintaan kita kepada beliau. Enggak, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalaulah Allah saja berselawat kepada Nabi dalam artian memberi rahmat, Bapak Ibu hadirin. Enggak. Kalau Allah berselawat kepada Nabi bukan mendoakan Nabi, tapi memberi rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita berselawat kepada Nabi, kita berselawat dalam artian sebagai wujud bentuk kecintaan kita membuktikan kita cinta kepada Nabi. Enggak. Jadi memang benar Nabi itu tidak butuh lagi sesungguhnya selawat kita dalam artian ya, enggak, secara logikanya. Kan doa artinya tadi saya katakan selawat itu bisikan doa. Tidak butuh lagi supaya dia dimasukkan ke surga, diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan. Dia tidak butuh itu semua. Tapi kita membacanya sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi, sebagai bukti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, Bapak Ibu hadirin ya. Jadi yang pertama tadi orang yang banyak bersedekah, yang kedua orang yang sedang menuntut ilmu, yang ketiga adalah orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Maka dia akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin, orang yang akan selalu didoakan malaikat yaitu orang yang selalu berwudu sebelum dia nak tidur. Jadi kita disuruh wudu itu bukan hanya nak sembahyang sesungguhnya, enggak. Bahkan nak tidur pun kita dianjurkan untuk berwudu. Karena wudu itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya buat kita semua. Karena memang selain wudu itu tujuannya untuk menghilangkan hadas, enggak, supaya kita selalu dalam keadaan suci, dan wudu yang kita lakukan itu akan membuat kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kita tidur dalam keadaan suci. Bahkan wudu-wudu yang kita lakukan itu, Bapak Ibu hadirin, setiap tetesan air yang netes dari bekas wudu kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita dianjurkan selalu berwudu. Jadi nak berwudu itu bukan hanya nak sholat baik. Ketika kita ngantuk, cepatlah berwudu, insyaallah tuh. Apalagi kalau kita ngamalkan yang sunah-sunah itu nak wudu. Kita membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke namanya itu Ustaz, yang masukkan air sampai ke sini itu. Al-insikok apa itu ya? Istilah masukkan air itu insyaallah hilang ngantuk tuh. Kalau kita lagi ngantuk, enak. Jadi hikmahnya sangat banyak. Bahkan ditinjau dari sisi kesehatan, kalau orang yang berwudu dia memasukkan air dari hidung sampai naik ke kening terasut terasutnya tuh, enak. Maka ada yang mengatakan insyaallah akan dijamin tidak kena stroke katanya. Dia ditinjau dari sisi kesehatan.
Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak menjelaskan seperti itu. Tapi kita memang disunahkan untuk sebelum kita berwudu itu membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Enggak. Kemudian apa hadisnya berkenaan dengan ini? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastaiqizu illa qalal malaku Allahumma ighfir li ibadika fulanin fa innahu bata tahiran. Ini maka artinya barang siapa yang tidur kemudian dia berwudu, maka malaikat berkata, ya Allah, kata malaikat, ampunilah dosa hambamu ini, disebut nama kita, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu hadirin, kita dianjurkan untuk wudu sebelum kita tidur. Enggak. Jadi kita berwudu dulu, kemudian sebelum tidur kita berdoa. Ini kita lazimkan. Yang sudah alhamdulillah, yang belum kita lazimkan, kita berwudu ini. Bahkan kalau kita selalu dalam keadaan berwudu, berarti kita selalu dalam keadaan suci dari hadas. Jadi insya Allah berpahala, banyak pahala yang kita peroleh. Jadi kalau kita tidur, kita sebelum tidur kita berwudu, kita selalu didoakan oleh para malaikat Allah. Syukur-syukur kita berdoa tadi, bismikallahumma ahya wa amut. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, dengan menyebut namamu hidup dan matiku. Karena sesungguhnya kita tidur tuh kita mati, Bapak Ibu hadirin. Mati suri bahasanya, mati apa? Sehingga ruh kita tuh keluar katanya. Jadi kita tidak tahu lagi pacak bangun apa enggak, masih hidup apa enggak. Karena kita sesungguhnya ketika tidur itu tidak tahu apa yang akan terjadi, apa gempa bumi, apa kebakaran, ada. Men kita lah nyerahkan diri kita kepada Allah, terserah Allah saja. Nak ngapo lah jelas itu, ada. Nak mati, nak apa lah silakan. Kita nggak tahu, takon selain listrik kita kebakar, entangin puting beliung, entangin topan, entang gempa bumi, kita tidak tahu. Namun kita lah nyerahkan diri kepada Allah, insya Allah, enggak. Berarti kita sedang beribadah kepada Allah walaupun kita tidur. Walaupun tidur itu hukumnya mubah, boleh enggak? Tapi kalau niatnya untuk ibadah, maka yang mubah bisa menjadi sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang keempat, tidur dalam keadaan berwudu. Silakan. Enggak. Bahkan wudu ini dianjurkan setiap waktu. Batal wudu. Kalau kiai saya di pondok pesantren di Jawa Timur dulu, Pak Ustadz Maksum Yusuf itu, dia nganjurkan santrinya enggak, batal suruh wudu. Jadi selalu dalam keadaan berwudu. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kelima, orang yang selalu doakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, kita ini disuruh untuk mengajar kebaikan kepada orang lain. Apa yang kita baca, enggak. Kalau itu suatu kebaikan, enggak usah rugi, enggak usah takut-takut kita memberikannya, enggak usah kita ragu-ragu. Berikanlah kebaikan itu, ajarkanlah kebaikan itu. Enggak. Karena manfaat. Karena yang kita ajarkan kepada orang lain itu bagian daripada amal jariyah. Karena ada ilmu dah galak ngajarin orang, takut tersaing dia. Saya sering nyampaikan bahwa saya sendiri punya pengalaman sendiri bahwa pernah ingin belajar sesuatu tapi dia tidak galak ngajarin. Dengan alasan tak apalah, tidak boleh oleh gurunya segala macam. Nah, orang seperti ini dia akan bahaya nih di akhirat nanti. Karena ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa ditanya tentang ilmu tapi dia menyembunyikan, tidak galak menyampaikannya, maka di hari kiamat nanti dia akan dibakar terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala itu dibakar. Makanya orang berilmu ditanya, ya kalau dia bisa dia sampaikan. Kebaikan ini harus kita sampaikan, enggak. Dan insya Allah akan menjadi amal jariyah. Karena kita lah mati,
Ini mungkin kita tahu kalau hadisnya kata Nabi, terputus kalau amal kita. Tak pacak lagi kita nambah amal, tak pacak lagi memberi kebaikan kepada kita semua amal kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Men kita hidup ini ada nyumbang masjid, hendak bantu membangun masjid walaupun siko bato, walaupun cuma sesak semen, ada kita menolong orang bangun masjid, itu amal jariah. Mungkin dalam hidup ini kita ada memberikan suatu amal yang bermanfaat untuk orang banyak, itu sedekah jariah. Nah, kemudian itu tak terputus Bapak Ibu hadirin, walaupun kita lah mati, okay? Selama misalnya kita nolong masjid ini, selama masjid ini masih dipakai orang, kita masih dapat kebaikan, enggak, dari sedekah jariah. Enggak. Kemudian yang kedua, anak soleh yang mendoakan, itu menjadi jariah kita semua. Ketika kita mati, kita meninggal anak yang soleh, maka orang tuanya akan selalu mendapat kebaikan ketika anak-anak itu melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita ada anak soleh, dia baik, dia semayang, kita dapat pahala, dia sedekah, kita dapat pahala, dia mungkin memberikan pengajian, orang tua dapat pahala, karena dia anak soleh. Anak soleh itu akan memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah mati. Dan yang ketiga adalah ilmu yang manfaat. Nah, ilmu manfaat dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, tentunya ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika orang yang meminta kepada kita tentang suatu ilmu, kita tidak mau mengajarkannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Itu tadi saya katakan, Nabi ngato siapa ditanya tentang ilmu tapi tidak galak mengajarkan, dia akan dibakar di atas api neraka terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja dulu kajian kita mengenai hari sudah siang. Jadi paling tidak ada beberapa hal yang menjadi catatan kita semua. Yang pertama, supaya kita didoakan oleh para malaikat, hendaklah kita bersedekah setiap hari. InsyaAllah ada malaikat yang mendoakan kita supaya harta kita diganti. Dan na'udzubillah, kalau kita tidak galak sedekah, ada malaikat yang menyuruh kita menjadi orang yang bangkrut. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu mencari ilmu. Hendak Bapak Ibu, ya, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Yang pasti jangan ada hari-hari kita terlewatkan tanpa mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita banyak berselawat kepada Nabi. Hendak banyak-banyak kita baca selawat. Kemudian berwudu sebelum kita tidur. Yang keempat, yang kelima, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui kepada orang lain. Ini saja dulu kajian kita pada pagi hari ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah dan Rasul, bersama kita taati dan kita ikuti, dan kesalahan dari saya, dan kalau salah saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Semoga dalam manfaat bagi kita dalam perjalanan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.